Selamat pagi anak-anakku, Shalom. Apa kabar? Sehat-sehat semua ya? Puji Tuhan. Tetap jaga kesehatan, sering cuci tangan, kalau keluar rumah pakai masker. Ya, sekarang kita akan kembali memulai materi pelajaran kita. Untuk itu, mari persiapkan diri dengan baik, siapkan buku cetak, buku tulis, dan Alkitabnya. Mari silakan menyimak materi kita hari ini. Anak-anakku, masih ingat ya, minggu lalu Bapak mengirimkan ringkasan catatan bab 3 ya. Ayo silakan perhatikan, ini ringkasan catatan siapa ya? Anak-anakku, masih ingat ya, minggu lalu Bapak mengirimkan. Sekarang Bapak akan menjelaskan catatan kita pada bab 3 tentang baptisan sebagai tanda pertobatan orang percaya. Sekarang mari kita membuka Alkitab kita. Yang pertama di dalam Kisah Para Rasul ayat 19 sampai ayatnya yang keempat. Minta maaf, Kisah Rasul 19 ayatnya yang keempat. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Nah, dari ayat ini kita melihat bahwa baptisan adalah tanda pertobatan bagi orang percaya. Sekarang kita membuka dalam kitab Roma pasal 16. Roma pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat 6. Jika demikian, apakah yang hendak kita lakukan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kemuliaannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, ayat ini berbicara tentang baptisan sebagai tanda pertobatan dan telah menjadi milik Kristus. Nah, dari kedua bahan Alkitab yang kita sudah baca, artinya bahwa kita dibaptis sebagai bukti bahwa kita telah bertobat dan bersedia menjadi pengikut Yesus. Anak-anakku, gereja-gereja Protestan pada umumnya memang mengajarkan ada dua bentuk sakramen. Sakramen adalah upacara kudus yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi sakramen yang pertama adalah sakramen baptisan, dan yang kedua disebut sakramen perjamuan kudus. Apa sih itu baptisan? Pernah dengar apa itu baptisan? Apa artinya baptisan? Nah, baptisan itu dari bahasa aslinya berarti menyelamkan atau mencelupkan. Sudah pernah dengar ini ya? Nah, yang berikut, apa makna dari baptisan itu? Nah, makna dari baptisan itu sebagai lambang pertobatan dan telah menjadi milik Kristus. Jadi seseorang ketika dibaptis, maka itu adalah sebagai lambang pertobatan dan dia telah menjadi milik Kristus.
Selanjutnya, ada dua baptisan yang diakui oleh gereja-gereja Protestan. Maksudnya ini caranya ya ada dua. Yang pertama, baptisan dengan cara dipercik. Nah, karena memang ada beberapa gereja-gereja Protestan, pasti di sini ada ya yang dibaptis pada saat dia kecil. Nah, itu dibaptis dengan cara dipercik. Nah, kemudian yang kedua, baptisan dengan cara diselam. Nah, di sini mungkin kalau untuk usia kalian belum ada ya, nanti akan menjalani baptisan selam. Nah, apapun caranya, bagaimanapun caranya, yang terpenting atau yang menjadi dasarnya adalah baptisan itu dipahami sebagai bentuk pertobatan sejati. Dan kemudian yang kedua, ketika baptisan itu dilakukan, menyadari dengan sungguh bahwa kita benar-benar telah menjadi milik Kristus. Sekarang kita sampai kepada kesimpulan. Nah, yang pertama, ternyata baptisan adalah salah satu perintah Yesus. Kemudian, baptisan itu adalah lambang pertobatan. Dan yang terakhir, dengan dibaptis, maka kita menjadi milik Kristus. Pertanyaannya untuk anak-anakku semua, yang pertama, apakah mau mengikuti perintah Yesus? Nah, gimana? Mau mengikuti perintah Yesus? Nah, yang kedua, mau hidup di dalam pertobatan? Dan yang terakhir, apakah mau menjadi milik Kristus? Bapak yakin anak-anakku semua pasti mau mengikuti perintah Yesus, mau hidup di dalam pertobatan, mau menjadi milik Kristus. Jika mau, maka yang harus kita lakukan, kita harus bersedia untuk dibaptis. Sekarang, sebagai ayat terakhir, kita lihat bersama dalam kitab Matius 28 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Puji Tuhan. Nah, anak-anakku, ini ayat bisa menjadi ayat hafalan bagi kita di bab yang ketiga. Ayatnya tidak terlalu sulit dan seringkali kita dengar. Untuk itu Bapak memberikan penugasan supaya nanti dalam satu minggu ini bisa menghafalkan ayat ini ya. Coba kita ulangi sama-sama bisa ya, sambil lihat dan kita baca sama-sama. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Puji Tuhan. Bapak yakin anak-anakku pasti bisa menghafalnya. Kalau sudah bisa menghafal, seperti biasa, buat video ayat hafalan ini, kemudian setelah membuat videonya nanti bisa kirimkan kepada Bapak. Puji Tuhan. Baik anak-anakku sekalian, demikian materi kita hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita terlebih dahulu mengucap syukur, kita berdoa ya. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami boleh menyelesaikan materi bab 3, dan biarlah apa yang sudah dipelajari dapat dipahami, sehingga kami bisa memahami apa arti baptisan sesungguhnya. Kami mengucap syukur untuk materi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah, anak-anakku, setelah menyimak materi tersebut, sekarang tuliskan 3 hal penting dari materi tersebut. Tuliskan 3 hal penting dari materi tersebut, lalu foto, kemudian kirimkan ke Bapak. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.